Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Ihwanuddin, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0521262208. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tugas tutorial kedua mata kuliah komputer jaringan, yaitu berupa perintah dasar dalam command prompt yang sangat penting untuk navigasi dan penggunaan CMD secara efektif. Sebelum saya lanjut ke demonstrasinya, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Tugas tutorial, soal nomor 1. Silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu di sini terdapat 20 perintah yang bisa dijalankan di command prompt. Oke, langsung saja kita ke demonstrasinya. Baik, langsung saja kita mulai nomor 1, yaitu perintah cd atau change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah folder atau menampilkan posisi folder saat ini. Misalnya saya ketik cd. Jika saya hanya mengetikkan cd seperti ini, output yang muncul adalah path directory tempat saya berada saat ini. Misalnya c user dan Ivan i. Kemudian, jika saya ketikkan cd document seperti ini, maka tidak ada pesan khusus, tetapi lokasi prom akan berubah menjadi C user Ivan i dokumen. Jika kembali ke folder sebelumnya, saya hanya perlu mengetikkan cd titik, maka akan berpindah satu folder dari posisi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu perintah cls. Perintah ini digunakan untuk membersihkan seluruh tampilan CMD. Misalnya ketika saya ketikkan cls, maka seluruh CMD akan hilang dari layar dan menjadi kosong, hanya menyisakan prompt baris baru. Lanjut ke nomor 3, yaitu perintah cls/tanda tanya. Sekarang saya menampilkan bantuan penggunaan perintah cls. Saya ketikkan cls/tanda tanya, maka output menampilkan informasi seperti cls clears the screen. Biasanya hanya satu baris karena CLS tidak memiliki parameter tambahan lainnya. Bagian ini menunjukkan bahwa CLS hanya memiliki fungsi tunggal, yaitu membersihkan layar. Oke, langsung saja kita lanjut ke perintah nomor 4, yaitu perintah dir. Perintah dir/tanda tanya digunakan untuk melihat opsi lengkap dari perintah dir. Misalnya saya ketikkan dir/tanda tanya, maka di situ akan muncul berbagai pilihan perintah dir, yaitu ada /a, /b, /c, /d, /l, /n, /o, /p, /q, /r, /s, /t, /w, dan /x. Misalnya di sini saya akan ketikkan /q untuk display the owner of the file. Dir /q. Maka di situ akan muncul owner of the file. Di situ ada Ivan, folder download, Ivan, OneDrive, OneDrive Microsoft 365 Premium, OneDrive Universitas Terbuka, Ivan, dan lain-lain. Baik, kita lanjut lagi ke perintah nomor 5. Perintah nomor 5 yaitu ipconfig. Pertama, jika saya mengetikkan ipconfig, maka di sini akan terlihat informasi IP dasar. Maka akan tampil Ethernet adapter atau wireless LAN adapter, IPv4 address alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Lanjut ke perintah nomor 6, yaitu ipconfig/all. Langsung saja kita ketik ipconfig/all. Maka hasilnya adalah jauh lebih panjang dan juga detail. Beberapa informasi penting yaitu hostname, nama komputernya, physical address, MAC address, DHCP enable, auto configuration enable, IPv4 address, default gateway, DHCP server, DNS server. Contohnya ada di nomor 8, yaitu ipconfig/release. Misalnya saya ketikkan ipconfig/release, maka outputnya membuat bagian IPv4 address berubah menjadi kosong atau 0.0.0 karena DHCP dilepas. Perangkat ini tidak memiliki alamat IP. Biasanya koneksi internet akan langsung terputus setelah ini. Lanjut ke nomor 9, ipconfig renew. Setelah dilepas, saya akan meminta alamat IP baru dengan mengetikkan ipconfig renew.
Dalam beberapa detik, muncul kembali informasi IPv4 address yang baru, subnet mask, dan default gateway. Ini menunjukkan bahwa DHCP server memberikan alamat IP baru kepada komputer saya. Selanjutnya nomor 10, ipconfig displays DNS. Selanjutnya, saya ketikkan ipconfig/display DNS. Dan outputnya berisi daftar website yang sebelumnya pernah saya akses. Masing-masing entry menampilkan record name, record type, time to live, data length, dan juga section. Fitur ini berguna untuk melihat apakah DNS sudah tersimpan di cache. Nomor 11, perintah ipconfig/flush DNS. Di sini berfungsi untuk menghapus cache DNS. Saya ketikkan ipconfig/flush DNS. Maka di sini CMD akan menampilkan pesan successfully flushed the DNS resolver cache. Artinya seluruh cache DNS berhasil dihapus dan komputer akan meminta data DNS baru saat mengakses situs. Nomor 12 ada perintah ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk melakukan registrasi ulang DNS pada sistem. Langsung saja kita ketikkan ipconfig/register DNS. Outputnya biasanya menampilkan proses registrasi ulang konfigurasi DNS dan pemberitahuan bahwa pembaruan DNS sedang dilakukan. Selanjutnya nomor 13 ada perintah ping. Perintah ping digunakan untuk mengecek apakah komputer saya bisa terhubung ke sebuah host atau website. Misalnya saya ketikkan ping www.google.com. Setelah enter, CMD menampilkan beberapa baris reply from bla 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 yang berisi alamat IP Google, waktu response time dalam millisecond, TTL atau time to live, itu berarti koneksi berjalan dengan baik. Di bagian bawah muncul ping statistik for bla bla bla, berisi ringkasan jumlah paket terkirim, diterima, dan juga yang hilang, serta round trip time minimum, maksimum, dan rata-rata. Jika hasilnya request timeout, berarti koneksi gagal. Lanjut perintah nomor 14, netstat. Ketika saya menjalankan perintah netstat, maka akan terlihat koneksi TCP atau IP yang aktif di komputer. Langsung saja kita ketikkan netstat. Maka outputnya berisi daftar tabel dengan kolom proto, jenis protokol atau TCP, local address, alamat IP dan port di komputer saya, foreign address, alamat IP tujuan, state, status koneksi, seperti established, listening, dan time wide. Dari sini saya dapat melihat aplikasi mana saja yang sedang menggunakan jaringan. Nomor 15, perintah tracert. Perintah berikutnya digunakan untuk menelusuri jalur paket data yang dikirim ke server tertentu. Misalnya saya ketikkan tracert www.google.com, maka hasilnya berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu disebut hop, yaitu router yang dilewati. Setiap baris menampilkan 3 nilai waktu dalam millisecond, alamat IP atau nama domain router. Jika ada tanda bintang, berarti hop tersebut tidak merespons permintaan. Lanjut nomor 16 yaitu path ping. Perintah path ping merupakan kombinasi dari ping dan juga tracert. Langsung saja kita ketikkan path ping www.google.com. Saat perintah dijelaskan, CMD menampilkan pesan tracing route to bla 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 yang mirip seperti tracert. Setelah itu ada proses computing statistik yang membutuhkan beberapa detik. Di bagian akhir akan muncul tabel yang menunjukkan persentase paket loss di setiap hop pada rute tersebut. Lanjut ke perintah nomor 17 yaitu NSLOOKUP. Perintah ini digunakan untuk mengetahui informasi DNS domain name system, yaitu menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Langsung saja kita ketikkan di CMD NSLOOKUP www.google.com. Hasilnya menampilkan alamat IP dari domain Google. Dengan NSLOOKUP, kita bisa memeriksa apakah DNS berfungsi dengan baik atau terjadi kesalahan resolusi nama pada jaringan. Lanjut lagi kita ke perintah nomor 18 yaitu nets. Perintah ini digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan baik untuk adapter, IP maupun profil koneksi. Langsung saja kita ketikkan nets interface show interface.
Perintah ini menampilkan daftar antarmuka jaringan yang ada di komputer saya, lengkap dengan statusnya, apakah sedang terhubung atau tidak. Next juga digunakan untuk mengganti IP address, menonaktifkan adapter, hingga mengatur jaringan Wi-Fi. Semuanya melalui command line. Lanjut nomor 19 yaitu perintah root. Perintah root digunakan untuk melihat tabel routing pada komputer. Langsung saja kita ketikkan root print, maka hasilnya menampilkan daftar jalur atau root yang digunakan sistem untuk mengirimkan paket data. Kolom yang tampil meliputi network destination, net mask, gateway, dan interface. Perintah ini sangat berguna untuk memahami arah lalu lintas data dan memastikan paket dikirim ke jaringan tujuan dengan benar. Yang terakhir, ada perintah net. Perintah net digunakan untuk mengelola berbagai layanan jaringan seperti user, sharing folder, atau koneksi antar komputer. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan mencontohkannya dengan perintah net spasi user. Perintah ini menampilkan daftar pengguna di komputer saya. Nah, selain itu, saya juga bisa mengetik net share nih untuk menampilkan folder yang dibagikan, atau net view untuk melihat komputer lain dalam jaringan lokal. Baik, demikian keseluruhan hasil praktik tugas 2 komputer jaringan yang mencakup 20 perintah CMD mulai dari dasar seperti CD, CLS, dan dir hingga perintah tingkat lanjut seperti NSLOOKUP, NETS, root, dan net. Melalui praktik ini, saya semakin memahami fungsi dan peran masing-masing perintah dalam pengelolaan serta analisis jaringan komputer. Saya merasa latihan ini sangat bermanfaat untuk membangun dasar kemampuan troubleshooting dan administrasi jaringan yang kuat. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas bimbingannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian video ini masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.